Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-10. Selamat mendengarkan. Ibu Hanapi bersukacita, sungguh pun bumi Allah hampir gelap pula pemandangannya karena anaknya sudah pula gereseh peseh dan pula leseng. Tapi maklumlah ia bahwa kehendaknya atas Hanapi sudah berlaku. Hanapi sudah menerima Rafiah akan jadi istrinya. Secara yang sudah ada dalam kaulnya, segeralah hendak dilakukannya. Ia hendak membawa seekor anak sapi betina kepada dukun itu. Selengkap pakaian serta uang 25 rupiah, itulah yang sudah dikaulkannya dalam hatinya. Bila dukun itu sungguh dapat mengobat anaknya dari sakitnya. 2 tahun sudah berjalan pemirsa setelah jadi perundingan Hanapi dengan ibunya tentang beristri itu. Sebelum ia membenarkan kata ibunya, ia pun sudah dinikahkan dengan Rafiah. Di dalam peralatan itu hampir-hampir pernikahan dibatalkan karena timbul perselisihan antara pihak kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Pangkalnya dari Hanapi juga, ia berkata, kaum muda pakaian mempelai secara masih dilazimkan sekarang di negerinya, yaitu pakaian secara zaman dahulu disebutkannya anak komedi Stambul. Jika ia dipaksa memakai secara itu, sukalah ia urung saja. Demikian katanya dengan pendek. Setelah timbul pertengkaran di dalam keluarga, pihaknya sendiri akhirnya diterimalah bahwa ia memakai smoking, yaitu jas hitam, celana hitam dengan berompi dan berdasi putih. Tapi waktu hendak menutup kepalanya sudah berselisih pula. Dengan kekerasan ia menolak pakaian destar soluk, yaitu pakaian orang Minangkabau. Bertangisan sekalian perempuan meminta supaya ia jangan menolak tanda keminangkabauan yang satu itu, yaitu selama beralat saja. Jika peralatan sudah selesai, bolehlah ia memakai sekehendak hatinya pula. Hanapi tetap menolak kehendak orang. Ia tidak hendak menutup kepala karena lebih gila pula dari komedi bila memakai destar saluk dengan baju smoking dan dasi. Setelah ibunya sendiri hilang sabarnya dan memukul-mukul dada di muka anak yang terpelajar itu, barulah Hanapi menurutkan kehendak orang banyak sambil mengeluh dan teringat akan badannya yang sudah tergadai. Untunglah ia menurutkan hal menutup kepala itu karena sekalian pengantar dan pasumandan atau pengiring bangsa perempuan sudah berkata bahwa mereka tak sudi mengiringkan mempelai didong. Belum puas Hanapi bertingkah dengan pakaiannya sendiri ke pihak perempuan, ia ada pula menyampaikan permintaan supaya pengantin perempuan jangan pula digilakan dengan anak joget yang berumbai-rumbai itu, melainkan dimintanya supaya pengantin perempuan itu keluar dengan pakaian sederhana saja, yaitu berbaju pendek gunting priangan, sedang sanggul, rambutnya tidak boleh dihiasi sesuatu apa lain daripada sisir hiasan dan kulit penyu atau sesuatu tusuk kundai yang amat sederhana saja. Mendengar permintaan yang demikian bukan buatan gemparnya di pihak perempuan, sebagai lazim terjadi di dalam peralatan orang Minangkabau, maka bukanlah keluarga yang karib pada pengantin yang membuat gaduh lebih dahulu, melainkan orang-orang lain yang ada berhubung-hubung sedikit dengan ahli rumah itu. Dalam peralatan itu disebutkan si pangkal yang sangat perasa angin. Oleh mereka itulah yang sejengkal jadi sedepa, yang sebuah jadi 10, yang punya alat sendiri menang banyak kesabaran dan banyak timbangan, karena jika alat itu sudah gaduh, ia sendiri yang akan menanggungnya. Dan gaduh itu mudah benarlah datangnya beberapa hari sebelum peralatan. Masing-masing sudah membanting tulang, kebanyakan tidak tidur sekejap juga, jadi seluruh urat saraf sedang terganggu. Dan jika perempuan sudah berkumpul-kumpul serupa itu, tidaklah pula kurang kucindan.
Tidak ketinggalan sindir-sindiran hingga sepatah saja kata tajam boleh menyalakan api yang senantiasa dikandung di dalam dada masing-masing. Permintaan Hanapi yang serupa itu tentulah menimbulkan gempar. Yang punya alat harus memulangkan segala sesuatu pada si pangkal itu. Karena jika tidak demikian akan merasa hati pula lah mereka, serambut pun janganlah orang ketinggalan pada adat. Mereka minta perindah benar-benar jika ada yang berkekurangan, maulah mereka itu memecah peralatan sama sekali. Waktu orang datang membawa permintaan Hanapi itu, beberapa orang perempuan sedang menghiasi anak dara sambil mencemooh-cemoohkan perangai Hanapi tentang memakai itu. Karena mereka sudah pula mendengar hal tingkah mempelai yang kebelanda-belandaan itu. Kata seorang, jika ia banyak bicara sesampai kemari, kita hendak perlihatkan siapa kita. Anak itu lama di rantau orang, disangkanya mudah saja mengubah adat kita. Berbuat-buat, setinggi-tinggi melambung, turunnya ke tanah juga. Kebetulan yang mengeluarkan peribahasa itu bukanlah orang Minangkabau sejati, melainkan anak Minangkabau. Artinya ayahnya saja orang Minangkabau sejati. Karena itu cepat benar orang berkata kepadanya, "Ke Minangkabau bukanlah turun ke tanah, Rangkaya?" "Bukan, itu yang kumaksud," jawab Rangkaya itu. "Aku hanya hendak menyatakan peribahasa saja." Kata itu tentu akan terjawab pula bila tidak datang orang yang membawa permintaan Hanapi itu. Sebagai laku sarang penyengat dipalu dengan tongkat, demikianlah gaduhnya waktu itu di rumah Rapiah. Masing-masing perempuan mengemukakan apa yang terasa oleh hatinya. Suruhan dari rumah Hanapi yang membawa pesan itu sudah kehilangan akal. Sebab kaum si pangkal akhirnya sudah lupa bahwa mereka datang itu hanyalah disuruh membawa pesan saja, dan harus bebaslah mereka hendaknya dari segala tuduhan. Dan tiadalah layak kalau mereka yang menelan segala sesalan dan perasaan yang keluar dari pihak keluarga pengantin perempuan. Akhirnya suruhan itu pulanglah kembali mengumpulkan pesan bagi jawab dari pihak pengantin perempuan. Bimbanglah hati mereka hendak menyusun kata-kata, karena terlalu banyak yang harus disampaikannya. Sebaik-baiknya bagi mereka ialah mengambil keringkasannya saja. Berkatalah mereka kepada pihak laki-laki, yaitu yang menyuruhnya, turut sajalah kehendak mereka di situ, jika tidak tentu pecah belah." Sekali lagi Hanapi mengeluh, "Aduh, badanku sudah tergadai." Sesampai di rumah pengantin perempuan, mempelai sudah membantah pula hal bersanding dua, dinamakannya menepekongkan diri. Pergaduhan makin mengancam karena sekarang nyinyik mama dan penghulu-penghulu masuk ke tengah, lalu sembah menyembah. Sementara itu, mempelai dengan sekalian pengiringnya tegak terpancang di kepala Janjang, karena selama belum selesai perselisihan sepanjang adat itu, belumlah ia akan disuruh duduk. Entah berapa jam lamanya Hanapi akan berdiri di situ. Jika Sultan Batua sendiri tidak mengetengahi, ia tahu bahwa sembah menyembah itu akan diulur di rantang panjang sampai beberapa jam, dan tidaklah akan mudah padamnya. Bila kehendak kedua belah pihak belum berlaku, maka dihampirinya lah Hanapi, lalu berkata sungguh-sungguh, "Di sini negeri beradat, Hanapi. Janganlah engkau memperbuat-buat tingkah. Kau turutkan dahulu kehendak orang. Jika ada yang kurang pada hatimu, esok kita perkatakan. Kita sama-sama orang terpelajar. Rambutku sudah menjarum. Kira-kira tidak hina benar bagi engkau akan bertukar pikiran dengan aku." Setelah berkata demikian, menyembah pulalah ia kepada nyinyik mama segala penghulu besar Batuah, lalu berkata bahwa si Tage sudah menghindar, kerbau gadang sudah menyimpang, dan dengan tidak menanti kata dijawab gayung disambut lagi. Lalu dibimbingnya lah tangan Hanapi dengan setengah kekerasan, lalu dibawanya ke tempat kedudukannya.
Dengan permulaan serupa itulah Hanapi meninggalkan zaman bujangnya, menjerumuskan diri ke dalam hidup berumah tangga. Dari mula permufakatan hendak memperistrikannya, ia sudah berkata bahwa ia beristri karena terpaksa. Jadi tiadalah ia memedulikan gaduh bencana yang berhubungan dengan perkara ia beristri itu. Di dalam perkara itu ia menempatkan dirinya pada tempat orang yang dikawinkan, dan segala sesuatu dihabisinya pula dengan mengangkat kedua bahunya. Dalam 2 tahun hidup beristri itu, Rafiah dipandangnya sebagai seorang istri yang diberikan kepadanya. Segala kewajiban sebagai suami adalah diturutnya. Demikian ia berkata, tapi akan hatinya Rafiah tidak berhak. Lip de simpati, overfering, dan lain-lain lagi, perkataan yang menyeramkan bulu tengkuk ibunya. Tentu Rafiah tidak boleh mengharap daripadanya. Demikian pula tentang kemerdekaannya. Hanapi berkata hendak menentukan batas-batasnya sendiri dengan tidak diberi hak kepada Rafiah buat turut menentukannya. Apa yang disukai oleh Hanapi, Rafiah harus membenarkan. Dengan cemooh diterangkan segala kewajiban perempuan Islam terhadap kepada suaminya. Lalu ia berkata bahwa martabatnya terlalu tinggi akan membuat misbreak atas kelemahan perempuan itu. Rafiah yang tahu arti misbreak itu menundukkan kepala, alamat bersyukur atas kemurahan hati junjungan itu. Meskipun belum sempurna umur, tetapi anak itu sudah boleh menjadi tiru teladan bagi perempuan yang tua-tua. Suaminya itu sungguh-sungguh sudah dipandangnya sebagai junjungan. Berasalah ia akan kecilnya, hinanya dan bodohnya di sisi suaminya yang dipandangnya sebagai orang yang terpandai dan sebenarnya tidak sejodoh dengan dia. Ibu Rafiah hanya kuat sebulan menunggui anaknya di rumah Hanapi. Sesudah itu kembalilah ia ke Bonjol dengan hati yang amat sedih. Bukan saja ia sedih melihat perangai Hanapi kepada Rafiah, tetapi sudah berkali-kali menantunya itu menerangkan bahwa orang Belanda amat benci bila ada orang menumpang hidup di rumah orang lain. Perbuatan itu dikatakan parasitisme oleh orang Belanda. Ibu Rafiah bertanya kepada anaknya, apa benar arti perkataan Belanda itu? Anaknya berkata, artinya ialah pengisap darah sebagai lintah. Orang tua itu berasa bahwa sindiran itu terhadap kepada dirinya sendiri, dan dengan hati remuk kembalilah ia ke Bonjol. Meskipun Sultan Batuah enggan ke Solok, tapi Ibu Rafiah menyembunyikan benar-benar kesedihan hatinya selama ia di rumah Hanapi. Jika ia sekali-kali ingin hendak bertemu dengan anaknya, maka ia ke Solok sambil ke kampung. Tapi tidaklah ia lupa membawa beras dan makan-makanan lain cukup buat dimakannya sebulan. Ibu Hanapi pun tidak tahan melihat perangai anaknya kepada Rafiah. Orang tua itu berasa lebih dekat hatinya kepada menantu daripada kepada anaknya sendiri. Sudah sekali 2 kali ia memperkatakan hal Rafiah dengan Hanapi, tapi jangankan hendak diperbaikinya. Perangai bengisnya kepada istrinya makin menjadi karena dituduhnya Rafiah sudah mengadu kepada ibunya. Selain daripada menantunya, bagi Rafiah yang menjadi perintang-rintang hati, pelipur-lipur gundah, ialah anaknya Syafi'i yang waktu itu hampir berumur setahun. Di luar kewajibannya, maka anak dan dapurlah yang dikatakan dunia bagi Rafiah. Kalau suaminya ke kantor atau keluar rumah, lapanglah dadanya, nyaring suaranya. Tapi kalau Hanapi ada di rumah, mulutnya sebagai diketam. Ia tak benci pada suaminya, melainkan takut kalau Hanapi bergaul dan bermain tenis dengan kawan-kawannya bangsa Eropa. Rafiah berkubur sajalah di dapur dengan mentuanya. Hanapi sendiri menyangka bahwa tak adalah istrinya bila ia sudah bergaul dengan kawan-kawan. Tak seorang jua yang diperkenalkan betul dengan Rafiah, melainkan sekali dahulu saja waktu Rafiah mula-mula masuk rumahnya. Sesudah itu dihabisinya segala siasat orang tentang istrinya dengan berkata, "Oh, dia anak kampung totok, sangat takut melihat Belanda." Tapi meskipun demikian, kawan-kawannya itu acap kali benar makan minum di rumah Hanapi dengan tidak berjumpa dengan istrinya. Meskipun masing-masing mengaku bahwa di dapur rumah Hanapi tidak berkekurangan sesuatu apa.
Hanapi sekali-kali tidak memedulikan pula anaknya Syafi'i, ialah anak Rapiah. Di antara nyonya-nyonya yang berpaham adalah yang menyalahi kelakuan Hanapi yang serupa itu. Tetapi Hanapi mengeluarkan teori tentang kewajiban dan perasaan yang begitu tinggi dan begitu sulit, hingga nyonya itu akhirnya mengangkat bahu saja berkata dengan bersungut, "Tahukah kau Hanapi, apa artinya kewajiban? Bila seorang laki-laki sudah menikahi seorang gadis, sudah mengambil dari gadis itu barang taruhannya yang semulia-mulianya, sudah membawa ia kepada siksaan dunia waktu mengandung anaknya, sudah mendekatkan dia ke pintu kubur tatkala bersalin. Tahukah engkau Hanapi, kewajiban yang sebenar-benarnya terhadap kepada seorang perempuan yang di muka makhluk, di muka Tuhan sudah kau namai istrimu? Teori dan filosofi yang kau hidang-hidangkan itu hanya berguna buat membungkus segala perasaanmu yang masih mulia dengan selimut tipuan supaya tidak terdengar suara-suara bantahan yang keluar dari hati nuranimu yang menuntut padamu di sidang keadilan atas kelakuanmu yang demikian busuknya terhadap kepada seorang perempuan yang sabar dan lillah. Lagi tidak berdaya itu, engkau berkata tahu benar bahwa pada adat Belanda secara perangaimu kepada istrimu itu seolah-olah menjadi penghinaan akan adat Belanda itu, dan belumlah layak engkau menggosok sepatu orang Belanda jika demikian laku perangimu." Hanapi terperanjat mendengar kata-kata nyonya yang selama ini disangkanya bersifat lemah itu. Insaplah ia bahwa ia tidak berhadapan lagi dengan ibunya yang boleh dikalahkannya dengan melahirkan ilmu kehidupan secara yang tidak dapat diartikan oleh ibunya. Maka berkatalah ia dengan kemalu-maluan, "Sebab selama ini nyonya saya pandang sebagai orang pandai yang lebih tua dari saya, jadi tidaklah saya akan salah terima akan perkataan nyonya yang sekian tajamnya, dan boleh diartikan sebagai suatu penghinaan besar atas diri saya. Tapi patutlah saya menerangkan bahwa perkawinan saya dengan Rapiah tidaklah boleh dipandang sebagai perkawinan sejati secara arti kawin. Secara arti kawin itu diartikan oleh bangsa Eropa. Kawin saya dengan Rapiah kawin terpaksa. Tidak dapat saya mencurahkan hal ihwal rumah tangga saya kepada nyonya. Hanya memadailah bila saya berkata bahwa sukar bagi orang lain buat mempertimbangkan hal ihwal seseorang dalam rumah tangganya." "Hanapi," kata nyonya itu pula dengan gemetar tubuhnya, "baik engkau akan salah terima atau tidak akan kata-kataku ini, baik hendak kau pandang sebagai penghinaan atas dirimu, sekali-kali tidak akan kupedulikan. Aku berkata kepadamu bukanlah sebagai seorang nyonya asisten residen, nyonya sepmu, melainkan sebagai seorang perempuan yang merasa hati benar atas perbuatan seorang laki-laki yang ia mengaku terpelajar terhadap kepada sesamanya perempuan. Memang seorang orang lain tak mungkin akan mengetahui rahasia seseorang di rumahnya, di rumah tangganya. Aku tak tahu apa yang telah terjadi sebelum perkawinan engkau dengan Rapiah itu, dan aku tak ingin, tidak perlu mengetahuinya. Yang aku ketahui hanyalah bahwa engkau sudah nikah dengan dia, dan ia sudah beranak dengan engkau. Dan secara paham segala bangsa, disitulah engkau harus berasa berkewajiban kepada perempuan itu. Engkau mengaku tahu dan memakai adat Belanda, tapi laku serupa itu kepada seorang perempuan, sebanyak tahuku hanya dapat didengar ceritanya dalam hikayat 1001 malam saja. Tapi jangan kau sangka bahwa aku tak tahu akan keadaan istrimu. Intan berlian yang engkau peroleh Hanapi boleh jadi belum digosok secara kehendak dunia yang sopan ini, tapi sinar intan yang belum digosok itu sudah cemerlang bagai cuaca, hingga segala makhluk kecuali engkau sendiri sudah tertawan oleh indahnya. Kewajiban engkau buat menggosoknya
Bukankah engkau terpelajar? Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.